kalau bisa dibuka di jalurnya ini, di sini dalamnya kena lumpur oli. Kenapa ya bisa seperti itu? Mobil baru loh udah ngebul. Kalau yang udah lama ini lengket, nggak mau megar sama sekali. Suaranya udah kasar. Ini harus ada oblak lala ini. Nah kayak gini nih, jarang dipakai. Anggapannya olinya masih bagus, langsung pakai luar kota ke Jakarta, mogok mau di Salatiga. 20 tahun mobil belum pernah berasap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia dari GK Auto Yogyakarta, Wonosari. Kita hadir dengan konten-konten terbaru di Apedia yang bermanfaat untuk kita semua, penonton setia Apedia dari seluruh Indonesia dan negara sekitarnya. Sobat Apedia, apa yang mau kita bagi di siang hari ini dari GK Auto? Mungkin kita akan coba bertanya dengan Mas Mahfud ya. Sobat Apedia yang ingin servis ke bengkel GK, silakan bergabung ke GK Auto. Di sini all brand ya, ada Honda, ada Toyota, ada Suzuki, ada Nissan, ada Daihatsu juga. Nah, ini juga ada Daihatsu. Baik, ini dia ada Mas Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang Sobat Apedia dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi ya. Bertemu lagi dengan konten-konten terbaru dari Apedia bersama Mas Mahfud di GK Auto. Oke, siap-siap. Mas Mahfud, sebentar lagi, tak lama lagi kita akan puasa Ramadan ya? Iya. Persiapan bagaimana Mas Mahfud untuk bengkel? Persiapan ya kita semaksimal mungkin, kerjaannya dimaksimalin untuk depannya. Cuman mendekati bulan Ramadan, saya sarankan jangan untuk maintenance atau perawatan kendaraan mepet-mepet di menjelang Ramadan atau Lebaran ya. Sawal ya? Sawal, soalnya biasanya disitulah kita kredit, bukan dalam arti kita nggak mau membantu menghandle kerjaan, cuman yang pengen prioritas itu banyak dan kemampuan kita juga terbatas. Jadi alangkah baiknya di menjelang bulan puasa bisa dicicil dulu. Kalau misal ada budget, ada rencana perawatan kendaraan, itu bisa dimulai jauh-jauh hari sebelum Lebaran. Kalau misal ada rencana mau mudik, mau kemana, udah prepare duluan gitu. Kalau jam kerja bagaimana? Insya Allah kayak mau akan dibicarakan dulu. Oke. Karena pengennya sih bisa buka lebih pagi dan pulang nggak terlalu sore, kan banyak yang rekan-rekan yang puasa juga ya. Jadi menghormati juga yang puasa ya. Siap, bisa. baik Mas Mahfud. Mas Mahfud, kita mau bahas ini Mas Mahfud. Kan dulu seringnya kita angkat tema mobil tuh kurang oli ya. Oli habis apa? Oli berkurang ya? Oli berkurang, cepat habis gitu ya. Terus ngebul, berasap putih gitu ya. Asap putihnya ada yang hilang pas mesinnya panas gitu ya. Ada yang hanya di awal aja gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada perbedaan nggak sih dengan mobil lama dengan mobil baru sebab dari asap itu ngebul? Asap putih dari mobil-mobil bensin ya? Bensin. Ya, oke, baik. Oke, bensin. Oke, ini pertanyaan menarik nih. Untuk kasus ngebul berasap itu banyak sekarang ditanyain permasalahannya. Kenapa ya bisa seperti itu? Mobil baru loh udah ngebul gitu. Mungkin ada beberapa hal, mungkin sebelumnya sudah dibikin teman-teman di Apedia udah ngulas, kayak oil slug itu faktor utama. Banyak sekarang pemilik kendaraan itu lupa untuk penggantian oli, itu tadi itu faktor utama. Yang kedua ada kerusakan di komponen mesin. Itu ada beberapa. Kalau paling top stopnya, trouble-nya itu pertama oil slug, itu yang kedua penyebabnya lagi di komponen gara-gara oil slug itu kayak seal deklapnya atas ini kan deklapnya ya, tutup deklapnya. Nah itu biasanya di bagian atas deklap ini contohnya punya Livina ya. Itu kan ada saluran untuk PCV-nya di sini, ada PCV-nya. Biasanya utamanya di PCV dulu yang bermasalah, karena di saluran ini kalau bisa dibuka di jalurnya ini, di sini dalamnya kena lumpur oli. Jadi untuk pernapasannya juga kurang maksimal. Jadi adanya oli cepat naik ikut ke hisap atau kedorong gitu, jadinya ikut naik. Karena terlalu besar kan di sini, tujuannya dia PCV itu biar tekanannya sama vakumnya nggak terlalu besar, jadi dijaga stabil terus. PCV fungsinya berarti ngelosin udara berarti ya. Kalau kelebihan ya dilosin, kalau kurang ya nggak jadi vakum. Gitu. Ditunggu vakum berarti ya. Oke, baik, berarti itu ada di mobil Tempo 2 tuh
mobil sekarang yang mobil Tempo dulu juga ada. Ya, cuman kita ngomongin untuk mobil yang sekarang itu utamanya ke sana ya. Kalau mobil dulu kenapa nggak terlalu ngeslak? Ya karena konteksnya sedikit coba ya nanti tak kasih info kenapa yang bikin mobil dulu cepat berlumpur sama mobil sekarang enggak. Oke, untuk yang lebih detail terkait mobil lama nanti ada di pembahasan lebih detail ya di video selanjutnya. Oke, berarti ini saya fokus untuk di yang umum dulu. Untuk yang mobil baru sama mobil lama itu hampir sama, mirip. Oke, untuk yang itu yang pertama adalah oil shock, terus di katup PCV itu, terus seal di deklapnya sini, rocker covernya itu biasanya berbuntu. Yang kedua itu adalah dari pistonnya atau ring shakernya. Ini yang paling sering dibahas ya Mas ya? Ya, ring shakernya. Nah, ada ring shakernya sendiri. Ini contoh ring shaker ya, kan ada untuk mobil bensinnya ada 3 jalur, ada ring kompresi 1, 2 sama ring oli. Yang jadi masalah biasanya dari ring olinya itu sudah nguncup, udah nggak mau megar kayak gini nih, udah lengket. Nah, ini kan contoh ring olinya masih baru, jadi bisa diputar. Kalau yang udah lama ini lengket, nggak mau megar sama sekali. Jadi megar tuh kayak nguncup, lengket kayak gini. Jadi untuk oli dia emang perlu masa di sini tapi bisa naik ke atas. Kayak gitu. Jadi makanya terus kadang ikut kebakar atau dari kompresi tadi ngobos ke bawah, tapi kan masih terhalang sama ini, sama ring kompresi. Biasanya olinya ikut naik, ikut kebakar, jadi berasap di sana. Kalau kita berbicara mobil dulu, kalau nggak salah ada istilah itu seal clap. Ya. Nah, ini bagaimana? Apakah seal clap itu juga pengaruh ke teknologi mobil baru sekarang? Kalau seal clap itu ada kemungkinan ke sana, tapi untuk mobil-mobil sekarang yang baru itu sudah minim. Jarang terjadi. Jarang terjadi. Kenapa? Kalau saya amati ya, Pak ya. Kita ilmu di lapangan. Kalau untuk saya amati untuk beberapa komponen sekarang untuk di kendaraan, untuk dari segi komponennya di batangnya, di klepnya sendiri kayak sudah di finishing, di hardening. Jadi lebih keras, lebih licin. Untuk ini yang udah mobil lama aja ya, ini contohnya headnya Honda City Z, itu aja masih mengkilat, masih itu nggak terlalu oblak ini. Nah, ini dikit banget ini oblak nih. Ini sebenarnya ngeceknya ini kebalik, harusnya dari bawah ya. Nah, dari bawah gitu. Cuman kan biasanya kan seal clapnya posisinya di ujung sini. Ya kalau dia posisinya di ujung sini sama seal clapnya dia ada celah, biasanya kan dia ada clearance yang menyebabkan sealnya tadi akan kebuka, olinya bisa masuk ke dalam. Tapi untuk mobil-mobil baru itu minim sekarang. Karena mungkin dari komponen klepnya sendiri sama bosnya sendiri sudah bagus komponennya. Jadi hal-hal itu minim banget untuk saya amati mobil-mobil baru ada trouble di segini, kecuali ada kasus water hammer, apa emang contoh loncat timingnya, terus backlightnya bengkok, terus sama ininya bosnya ikut rusak kayak gitu. Paksa harus diganti semua ya? Harus kayak gitu. Ya ini oblak. Tapi kalau untuk yang kasus di luar itu kalau normal selama pemakaian terus tiba-tiba ini aus, itu udah jarang. Beda sama kayak dulu. Dulu kayak mobil-mobil sering itu kalau di Carry lah, Zebra, Kijang lama gitu. Teknologinya emang belum terlalu tinggi, tapi cuman ya itu tadi komponen juga belum begitu bagus untuk di finishingnya ya. Jadi kadang-kadang ada jebol cacat, terus gampang lecet, terus oblak gitu. Berarti rata-rata kalau mobil datang ke sini bongkar mesin pokoknya, ngebul, itu cara ngecek bahwa seal clapnya itu rusak bagaimana? Seal clapnya rusak kalau goyang tadi apa? Ada posisinya kan harus engine tetapan. Nggak bisa itu tetap pas selama pembongkaran nanti dicek dulu apakah oblak atau enggak, kayak gitu. Kayak tadi di klepnya sama bosnya tadi, kalau posisinya ngeceknya dibalik sih harus ya. Nah kayak gini, ini paling enggak ini harus dimasukin. Contohnya di sini dimasukin. Nah, di sini harus ada oblak lah. Ini nah kayak gini nih. Lah ini nih. Ini contohnya oblak nih. Kayak gitu oblak. Berarti berasap.
Atau belum tentu? Iya, berasap. Awalnya itu kan terus tenaganya berkurang, sudah berasap ini problemnya. Tuh, Sobat Apedia. Jadi ternyata kalau mobil kita berasap itu sebaiknya memang dicek ke bengkel ya. Iya. Tapi memang kalau yang tadi awal diperiksa itu adalah yang PCV ya, katup awalnya itu ya. PCV paling simpel-simpel ringan dulu, karena untuk pengerjaannya kan nggak harus banyak pembongkaran, paling simpel dulu. Tapi nanti diagnosa adalah sambil bertahap dulu. Kalau dari pemilik lama, dari tahu maksudnya tahu historisnya, perawatannya seperti apa, kan enak kita ini menggali informasinya. Cuman kalau baru dapat mobil lah itu agak dilema, apakah dulu perawatan kendaraannya bagus atau enggak, karena dulu pernah saya bahas deh kayak untuk perawatan mobil juga untuk memilih bekas segala macam. Baik, Mas Mahfud, kejadian seperti ini berawal dari oli berarti atau bukan oli? Atau masalahnya oli? Oli. Tetap oli. Oli, Sobat Apedia. Oli. Dan berapa kali dibilangin oli. Oli berkurang atau tadi ya? Berarti oli berlumpur. Utamanya lebih berlumpur. Berlumpur awalnya. Berlumpur. Tapi kalau kita ngomongin case yang rusak dulu, ini nomor sekian sebenarnya. Yang paling rusak dulu adalah hubungannya di metal-metal dulu pasti. Oh, metalnya dulu kena? Pasti metalnya dulu sebelum kayak arah ke sini. Oh, itu udah kasar berarti? Suaranya udah kasar, dihajar terus, ya biasanya baru arah ke sini. Kayak di plat atas ini, karena olinya nggak naik. Berpotongan ini. Nah, Mas, kalau kita ganti apa ring apa tadi? Ring seher. Nah, itu harus full turun mesin atau bisa setengah? Ada beberapa tip tergantung kendaraannya Pak. Tergantung kendaraan ya. Bisa dibobol atau enggak. Oh, dari bawah ya? Dari bawah. Cuman kalau saya menyarankan ada tetap diturun full. Pertama adalah kalau cuma dibobol, kita bisa ngeceknya adalah kondisi ring shakernya dan secara visual untuk dibornya. Tapi kalau penanganan tetap kan diturunin lagi bloknya. Iya kan, jadi 2 kali kerja. Betul. Jadi kalau untuk maksimalnya emang diturunin full. Kalau misal nanti perlu di oversize atau gimana segala macam kan udah enak posisinya. Udah turun. Apakah ada perbedaan jasa menurunkan setengah dan full itu sebenarnya? Ya beda. Beda ya. Berarti paket hemat berarti ya? Ada pengen paket hemat gitu ada. Kadang-kadang kita menawarkan paket hemat itu tergantung case-nya. Enggak semua case, Mas turun setengah wae, turun mesin cuma setengah aja banyak. Mas turun mesin cuma setengah aja tau? Gitu, karena konsepnya ngertinya cuman head aja yang diperiksa. Untuk kayak kondisi untuk piston, silindernya, terus untuk metal-metalnya itu kadang diabaikan. Padahal kalau sudah turun mesin, kita rakit, mesin udah hidup lagi, mau ngecek piston kayak gitu kan nanggung jatuhnya. Kenapa nggak sekalian? Padahal hal kayak gini nih, bongkar ini pasti bongkar kayak packing head segala macam. Iya, kalau packing headnya nggak rusak. Kalau nggak berarti ya kan ganti lagi. Akhirnya kelihatan semua ya? Iya. Sampai tadi metalnya kelihatan gitu ya? Jadi kerjaan OH engine sebenarnya kerjaan sebisa mungkin itu sekali jadi. Jadi pengerjaan harus totalitas gitu. Jadi jangan 2 kali pekerjaan. 2 kali pekerjaan. Hanya gara-gara tadi masalah biaya ya. Biaya. Tapi itu malah habis dibuang di material yang banyak. Material juga buang 2 kali, terus jasa. Ya double, bisa double. Karena pertama requestnya adalah turun setengah. Terus ujungnya dari full. Ya, udah dirakit kayak gitu. Hal-hal kayak gitu kadang kita coba konsultasi sama pemilik kendaraan baik buruknya kan gitu. Kalau tetap bersikukuh ya gitu ya monggo, tapi resiko ya tetap balik lagi ke pemilik karena sudah kita informasikan resikonya. Baik, Mas Mahfud, setelah kita melakukan turun mesin, umpamanya kita kasusnya lah mobil ngebul ya. Setelah ngebulnya hilang karena kita turun mesin penggantian beberapa part. Apa tipsnya agar tetap lebih awet ngebulnya ini, tidak muncul mungkin berapa tahun yang akan datang muncul lagi kayak gitu kasus seperti itu. Gimana tuh? Apa tipsnya? Tipsnya tetap bersama kalau saya itu. Nah, kalau sudah di OH engine, diribul lagi posisi biar standar lagi untuk celahnya di metal-metal, ring piston segala macam udah standar lagi. Ya, maintenance sih pas balik lagi ke standar pabrikan, rajin-rajinnya atau rutin ganti oli.
tebahan oli lagi kuncinya. Kalau kasih seperti itu Mas, kalau yang Mas pernah ketemu ya, itu berapa tahun bertahan itu? Tidak pernah ngebul mesin mobil itu? Tidak pernah ngebul ini. Dari mobil keluar showroom sampai sekarang? Ada nggak? Saya pernah ngalamin ya mobil rekan-rekan sih itu Serena C24 tahun 2004. 2004. Baru di pertengahan tahun kemarin baru turun mesin. Itu berapa tahun ya kira? Itu gara-gara ngebul nggak? Enggak. Tuh, berarti bukan gara-gara ngebul ya? Iya, gara-gara ngebul. 2004 ke tahun sekarang berarti 20 tahun. 20 tahun. Iya, 20 tahun. Itu penggantian oli rutin. Itu kasusnya Serena ya. Penggantian oli rutin per 5.000 per 1.000. Mungkin servis, mungkin kalau mau dipakai luar kota baru servis. Itu alangkah lebih bagus daripada jenengan nggak sama sekali. Contoh ibaratnya, kasus ini sebelah. Sebelah itu adalah mobil jarang dipakai, anggapannya olinya masih bagus, langsung pakai luar kota ke Jakarta, mogok mau di Salatiga, ngancing. Waduh, ya Allah. Anggapannya olinya masih bagus, kilometer belum tercapai, yaitu tadi oli itu sangat krusial. Jadi kalau saya saran, saya kalau paling hemat ya minimal ya tahu untuk perjalanan luar kota ganti oli lah. Jangan dibiarkan ya. Jangan dibiarkan dulu. Nanti kalau udah tengah jalan mogok itu lebih plus-plusnya lebih banyak biayanya. Belum dereknya, belum acara terganggu, belum nanti di jalan harus mau nggak mau sewa kendaraan lagi ya segala macam. Ini ngancing gara-gara oli selat berarti. Wah, mampet berarti ya? Mampet. Sobat TPD. 20 tahun mobil rekan dari Mas Mahfud belum pernah berasap. Tuh, mobil Anda berapa tahun? Nah, silakan jawab. Mudah-mudahan video kita ini bermanfaat dan kawan-kawan juga bisa lebih perhatian terhadap mesin ya. Untuk kendaraannya ya. Oke. Baik. Terima kasih Mas Mahfud. Sama-sama Pak Towi, semoga ilmunya bermanfaat buat sobat AHP dia dimanapun Anda berada ya. Sekali lagi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.